Di lain sisi, pasukan yang membawa Daji langsung dihempaskan oleh Zuchi yang berencana membawa Daji bersamanya. Ziya segera menyerang Zuchi dan terjadilah pertarungan sengit di sana. Mereka berdua pun bertarung satu sama lain. Ziya mengeluarkan semua kekuatan dewa miliknya. Namun hanya satu kali tepisan dari Zuchi membuat Ziya terlempar dan terluka. Zuchi sesaat juga terkena luka dalam akibat pertarungan tersebut. Ia lalu membawa Daji pergi dari sana. Tak lama kemudian, Xiao Er datang ke sana dan melihat gurunya dalam kondisi terluka parah. Ziya meminta Xiao Er untuk menemukan keberadaan Yang Jian karena situasi saat ini sedang gawat. Di lain sisi, Daji akhirnya terbangun. Ia melihat Zuchi, wajahnya sangat pucat. Zuchi mengatakan ia dalam kondisi yang belum prima akibat luka lama. Dan kini ia mengeluarkan semua tenaga dalamnya untuk melawan Ziya barusan. Maka dari itu ia perlu beristirahat untuk memulihkan kembali tenaganya. Sesaat, Zuchi merasakan hawa keberadaan Yang Jian di luar istana. Mendengarkan hal tersebut, Daji segera keluar untuk menemuinya. Di sana, Yang Jian berusaha untuk menyadarkan adiknya. Ia ingin Daji pergi bersamanya dan memikirkan cara balas dendam kepada sang raja. Tanpa harus Daji mengorbankan dirinya saat ini. Namun tetap saja Daji mengusirnya pergi dari sana sambil berkata dengan kekuatan Yang Jian seperti ini sangat mustahil bisa mendekati sang raja, apalagi membunuhnya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan semuanya itu adalah dirinya yang kini menjadi istri sang raja. Daji tidak hanya ingin membunuh raja, melainkan ingin menghancurkan kerajaan Sang. Setelah mengatakan semuanya itu, ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, Yang Jian melihat Xin bersama pengawalnya di istana. Lantas ia sangat geram dan hendak menyerang. Namun tindakannya itu ditahan oleh Xiao Er. Percuma ia menyerang sekarang karena Yang Jian pasti akan mati konyol. Ziya lalu datang ke sana untuk membawa mereka pergi. Namun semuanya terlambat karena Xin telah menghampiri mereka. Xin melihat tangan Yang Jian menggenggam begitu erat dengan tatapan penuh benci kepadanya. Untung saja Ziya bersama Xiao Er bisa berkata bohong kepada sang raja dengan alasan Yang Jian saat ini sedang marah dikarenakan gagal menangkap iblis yang berada di istana. Xin mempercayai perkataannya dan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, Yang Jian merasa kesal di saat mengingat klan Jizo beserta kedua orang tua angkatnya dibunuh secara brutal. Ia juga marah kepada Ziya yang tidak menceritakan semua kebenaran kalau Daji telah menjadi istri sang raja dan iblis yang hendak mereka binasakan merupakan teman milik Daji. Apapun yang terjadi, saat ini ia akan berusaha membunuh sang raja. Seketika Ziya menghempaskannya ke dinding hanya dengan satu kali serangan sambil berkata Yang Jian masih lemah. Sebelum ia menjadi kuat, Ziya tidak mengizinkannya untuk berbuat sesuatu hal. Sebagai seorang guru, ia mau Yang Jian agar tetap tenang dan menyuruhnya pergi dari istana dan kembali ke rumah.
Setelah itu, Ziya dibawa oleh Xiao Er untuk beristirahat. Di sana Permaisuri Fei Hun sangat berterima kasih atas usaha yang dilakukannya tadi saat di pesta kerajaan. Ziya justru meminta maaf karena ia masih gagal untuk membinasakan iblis tersebut. Tak lama kemudian, Yin Jiao bersama menteri kerajaan menghampiri mereka sambil memberikan sebuah perintah sang raja kalau mulai sekarang Ziya diangkat menjadi kepala divisi astronomi dan bekerja untuk kerajaan Sang. Ia akan digaji dengan bayaran yang sangat mahal supaya bisa menyingkirkan iblis yang berada di istana. Tidak hanya itu, Xiao Er bersama Yang Jian juga diangkat menjadi seorang pendeta suci yang memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan. Yin Jiao bersama ibunya menjadi sangat senang, terutama Yin Jiao yang akhirnya bisa melihat Xiao Er setiap hari di istana. Tak lama kemudian, Yang Jian datang menghampiri mereka dan meminta maaf atas semua tindakan gegabahnya kepada sang guru. Mulai saat ini, ia akan lebih bersabar dan akan mendengarkan arahan dari gurunya tersebut. Ziya sangat senang mendengarkannya. Ia berkata, mulai sekarang, Yang Jian memiliki status di kerajaan sebagai pendeta suci, sama seperti Xiao Er. Ia memiliki wewenang untuk berkeliaran di istana supaya bisa melihat adiknya dari kejauhan. Namun satu yang perlu diingat, Yang Jian tetap dilarang untuk mendekati Daji karena istana tempat tinggal adiknya tersebut telah dijaga ketat oleh pasukan atas perintah sang raja. Di waktu bersamaan, Zuci melihat Li Er sedang memberikan makanan kepada burung kesayangan milik Daji. Sesaat, Li Er sangat membenci sang raja sambil bergumam kalau raja sangatlah jahat yang seharusnya mati. Namun siapa sangka perkataannya itu diikuti oleh burung beo di sana. Sang raja saat ini menemani Daji yang masih terluka akibat pesta kemarin. Sin menyangka iblis yang merasuki tubuh Daji kemarin merupakan kesalahannya akibat menghancurkan klan Jizo, dan arwah jahat dari orang-orang yang mati di klan Jizo saat ini sedang menuntut balas dendam kepadanya dengan merasuki tubuh Daji. Oleh karena itu, Sin akan membuat sebuah aula makam orang-orang yang telah tewas di klan Jizo, terutama makam kedua orang tua Daji. Hal itu dilakukannya untuk menghormati arwah jahat yang menuntut balas dendam kepadanya. Tidak hanya itu, ayah Daji akan ia berikan status sebagai seorang jenderal dan akan membuatkannya sebuah patung pahlawan di tengah kota. Sontak, Daji sangat terkejut dan menolak sang raja. Karena tingkahnya itu, sang raja merasa heran. Daji langsung tersadar dengan tingkahnya barusan dan mengeles kalau ia hanya terkejut saja. Ia berpura-pura senang mengenai apa yang dilakukan oleh Sin. Di dunia dewa, salah satu pelayan dewa yang masih muda yang bernama Gilang mengatakan kalau Gong yang dihukum oleh Raja Dewa saat ini telah melarikan diri ke dunia manusia. Raja Dewa mengatakan biarkan saja ia pergi karena kemanapun Gong pergi tetap bisa dipantau oleh sang Raja Dewa. Sementara itu, Gong yang berada di dunia manusia memiliki sebuah misi untuk menaklukkan kerajaan Sang agar ia bisa memimpin dan berkuasa nantinya. Lalu keesokan harinya, Fei Zong secara pribadi menemui Permaisuri Fei Hun. Di sana ia meminta bantuan Permaisuri karena ia takut saat ini iblis menuntut balas dendam kepadanya. Karena seperti yang kita tahu, hancurnya klan Jizo dan terbunuhnya kedua orang tua Daji itu ulah dari Fei Zong yang membunuh semua orang di klan Jizo secara diam-diam. Permaisuri Fei Hun tidak mau membantunya. Ia juga kesal atas tindakannya itu. Seandainya Fei Zong di kala itu tidak menghancurkan klan Jizo, bisa dipastikan Daji juga tidak berada di istana dan membuat kekacauan saat ini. Masalah itu, Permaisuri Fei Hun tidak mau ikut campur. Fei Zong terus memohon namun tidak diperdulikan oleh Fei Hun dan pergi meninggalkannya di sana. Mulai dari sinilah, Fei Zong sangat membenci Permaisuri Fei Hun dan akan membuatnya menyesal karena telah memperlakukannya seperti itu.
Tak lama setelah itu, Xiao Er diberikan pakaian yang sangat indah oleh permaisuri Fei Hun karena ia tahu Xiao Er ini merupakan wanita yang disukai oleh Yin Jiao anaknya. Fei Hun sangat terpukau melihat Xiao Er yang menggunakan pakaiannya yang saat ia masih muda dulu. Karena Xiao Er telah menjadi pendeta suci di kerajaan, maka ia berhak menggunakan pakaian tersebut. Sesaat permaisuri Fei Hun memberikan sebuah pisau belati kepadanya yang harus diberikan kepada Zia. Baru saja keluar, ia bertemu dengan Yin Jiao yang sangat terpukau dengan penampilan Xiao Er saat ini yang begitu cantik. Namun tak beberapa lama kemudian, terlihat pasukan sedang mengejar Yang Jian karena dikira orang asing. Dengan segera, Yin Jiao datang ke sana dan menjelaskan kalau Yang Jian merupakan pendeta suci yang bekerja untuk istana kerajaan. Mendengarkan hal tersebut, pasukan di sana langsung pergi. Namun sayang, Yang Jian sangat membenci Yin Jiao karena sebelumnya ia tidak memberitahukan kalau Daji adiknya tersebut ternyata merupakan istri sang raja. Ia juga membenci Yin Jiao yang telah menyembunyikan identitasnya. Lalu setelah itu, mereka pun adu jotos di sana. Xiao Er segera menghentikan tindakan mereka. Saat ini, Yang Jian tidak boleh memukul Yin Jiao karena hanya Yin Jiao yang dapat membantu mereka untuk bertemu lagi dengan Daji. Xiao Er memohon kepada Yin Jiao untuk membantunya sekali lagi. Tentu saja ia menolak karena Yang Jian baru saja memukulnya. Tak lama setelah itu, Yang Jian membawa Xiao Er pergi dari sana sambil berkata ia juga tidak sudi untuk meminta bantuannya. Pisau belati itu pun telah berada di tangan Zia. Namun ia melihat pisau itu sangatlah cacat. Pantas saja tidak berhasil membunuh iblis. Di waktu bersamaan, Reki menghampiri Li Er dan memberikan sebuah surat yang harus ia sampaikan kepada Daji. Dan surat itu harus dirahasiakan oleh semua orang, jangan sampai terlihat oleh permaisuri Fei Hun. Di perpustakaan, Xiao Er seketika salah tingkah di saat Yang Jian mengatakan ia terlihat sangat cantik menggunakan pakaian tersebut. Tak lama kemudian, Yin Jiao menghampiri mereka sambil meminta maaf atas tindakannya tadi. Ia juga menyuruh Yang Jian untuk pergi ke istana milik Daji pukul 10 malam. Dan perlu diingat, ia tidak boleh sampai ketahuan oleh pasukan yang berjaga. Surat itu pun akhirnya sampai di tangan Daji yang berisikan ia harus pergi ke taman belakang istana pukul 10 malam. Li Er mengatakan surat itu dari Reki. Daji langsung menyadari semuanya ini perbuatan dari Yin Jiao. Hingga di malam harinya, mereka berdua bertemu di belakang taman. Yang Jian berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan adiknya tersebut sambil berkata ia sangat mencintainya dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan istana. Siapa sangka Daji juga tak bisa membohongi perasaannya, yang akhirnya ia pun luluh dan mau pergi bersama Yang Jian meninggalkan istana. Dari kejauhan, Yin Jiao mendengarkan semua percakapan itu dan menyadari kalau mereka berdua ini bukan hanya sepasang adik kakak, melainkan sepasang kekasih. Hal itu pun sangat membuatnya terkejut. Lalu keesokan harinya, Yin Jiao hendak melaporkan kejadian tadi malam kepada sang ibu. Namun sesaat, ia mengurungkan niatnya dan tidak jadi untuk mengatakannya. Feeling sang ibu merasakan ada sesuatu hal yang hendak Yin Jiao bicarakan kepadanya. Singkat cerita, mereka berdua lalu bertemu. Yang Jian berterima kasih atas bantuannya. Dan esok hari, ia bersama Daji akan meninggalkan istana. Yin Jiao tidak peduli atas kepergiannya.
Ia pun mau apabila Yang Jian pergi, ia tidak boleh membawa Xiao Er karena Yin Jiao menyukainya. Permaisuri Fei Hun kembali menemui sang raja, dan kali ini ia akan menunjukkan keberadaan iblis tersebut karena Ziya sebentar lagi akan menangkapnya. Namun sang raja tidak peduli. Meskipun Fei Hun menuduh Daji berteman dengan seorang iblis sekalipun, Xin tetap akan menyukai Daji apapun yang terjadi. Nyonya Han lalu angkat bicara dengan mengatakan kalau Daji menyembunyikan seorang pria di istananya. Nyonya Han mengetahui itu karena ia telah meletakkan seorang pelayan untuk memata-matai gerakan Daji. Sang raja menjadi sangat murka dan memerintahkan pasukan untuk mengumpulkan semua selir saat ini dan menangkap Li Er untuk diinterogasi. Tak lama kemudian, semua selir berkumpul saat ini. Sesaat, Fei Hun mengatakan kalau Ziya sedang memasang sebuah formasi untuk menangkap iblis yang diketahui berada di istana tempat tinggal milik Daji. Sang raja lalu memerintahkan pasukan untuk menggeledah istana milik Daji. Apakah benar ada seorang pria di sana atau tidak? Seketika, Fei Zong langsung mengajukan dirinya untuk melakukan tugas tersebut. Terlihat satu persatu menteri kerajaan mengundurkan diri dari sana karena mereka takut akan kemurkaan sang raja. Apabila tuduhan terhadap Daji saat ini ternyata benar. Sementara itu, Ziya sedang memasang sebuah formasi di kediaman milik Daji. Satu persatu giok ajaib diletakkan di semak-semak untuk mengetahui keberadaan iblis saat ini. Li Er akhirnya dibawa ke hadapan sang raja. Namun apesnya, ia juga membawa burung beo bersamanya, yang seketika burung beo tersebut berkata, "Sang raja yang jahat harus mati." Burung itu pun mengatakannya berulang-ulang kali. Nyonya Han langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan berkata, burung tersebut milik Daji, yang pastinya Daji yang telah mengajarkan burung beo di sana untuk berkata jahat. Situasi saat ini menyudutkan posisi Daji yang membuatnya menjadi sangat panik. Daji terus mengaku kalau ia tidak pernah mengajari burung beo berkata seperti itu. Sementara Ziya akhirnya berhasil menemukan keberadaan Zuci saat ini. Ia pun memerintahkan mereka berdua untuk tetap berada di sana, apapun yang terjadi. Terlihat, Zuci yang masih terluka merasakan formasi yang dibuat oleh Ziya yang menyakiti tubuhnya. Fei Zong yang ingin menggeledah tempat tinggal Daji sangat terkejut melihat Yang Jian berada di sana, orang yang hendak ia bunuh selama ini. Ziya mengatakan Yang Jian merupakan muridnya yang bekerja di istana untuk menangkap iblis. Fei Zong yang tak ingin kehilangan Yang Jian lagi lalu memerintahkan setengah pasukan untuk berjaga di sana. Sedangkan saat ini, Li Er mengaku kalau ia yang mengajari burung beo tersebut untuk berkata jahat kepada sang raja. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan selama ini ia diperintah oleh Nyonya Han untuk memata-matai Daji dan menyuruhnya untuk mengajari burung beo tersebut berkata kasar kepada sang raja. Masalah seseorang pria yang berada di tempat tinggal Daji, semuanya itu juga kebohongan belaka yang telah direncanakan oleh Nyonya Han. Ia diancam apabila tidak menuruti perintahnya, Nyonya Han akan menghukumnya. Sang raja akhirnya tahu kalau semuanya ini ulah dari permaisuri Fei Hun yang berencana menyingkirkan Daji dari istana. Tentu saja permaisuri Fei Hun menyangkal semuanya itu karena yang merencanakan semuanya ini adalah Nyonya Han sendiri secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya.